Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi pada Jumat pagi hari ini tanggal 6 Juni 2025. Kita terus berterima kasih, berharap dekat dengan Tuhan. Hari berganti hari, dari Senin sampai hari Jumat sudah tanggal 6 Juni. Waktu begitu cepat. Terus waktu tidak pernah berjalan mundur, saudara. Tidak pernah terjadi mundur, tidak pernah. Tapi yang jelas kita melangkah ke depan. Biar kita mau melangkah, mata kita tertuju kepada Yesus. Ibrani 12 ayat 2. Marilah memandang mata kita tertuju kepada Yesus, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Makin hari makin cinta Yesus. Makin hari makin melakukan firman Tuhan. Hidup taat menyenangkan hati Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakub Ramaka menyanyikan pujian. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Bersekutu dengan Yesus lebih indah jauh. Karena firman Tuhan kita membaca 2 Tawarikh pasal 3 ayat 15 sampai 17 berkaitan perlengkapan bait suci. Raja Salomo seperti papanya Raja Daud yang cinta Tuhan. Dia memperlengkapi rumah Tuhan, diperlengkapi. Demikian mari kehidupan kita. Kehidupan kita adalah bait suci, rumah Tuhan. Kita perlengkapi kehidupan kita berdandan supaya kita hidup berkenan sama Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataranmu, haleluya, daripada 1000 hari di tempat lain. Amin, haleluya. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, haleluya, dan menikmati semua kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, haleluya, daripada 1000 hari di tempat lain. Amin, haleluya. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, haleluya, dan menikmati semua kemuliaan-Mu. Amin, haleluya. Dalam Mazmur pasal 84 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu, amin, haleluya, daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di abang pintu rumah aku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Lebih baik satu hari di hadapan-Mu, Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Haleluya. Sekarang ya Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu.
Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Allah semesta Allah, ku mau cintai Yesus. Aku mau berjalan di dalam firman-Mu. Amin, haleluya. Sucikan pagi ini Bapa pikiran dan mulutku dan hatiku untuk firman-Mu. Ampunilah semua dosaku, semua salahku Bapa. Penuhi hidupku dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus mengajar kami anakmu dan mengingatkan kami untuk kami berjalan di dalam firman-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirman Bapa, kami pagi ini siap untuk firman-Mu. Kami sungguh cinta Engkau Bapa. Kami tempatkan Engkau di atas segala-galanya. Sebab hanya Engkau yang paling terindah, sempurna dalam hidup kami. Uria sakala makanya. Biar hari-hari sebelum kami beraktivitas apapun, aku mau duduk diam di kaki-Mu Bapa. Satu hal ku rindu untuk selalu aku duduk diam di kaki Tuhan, untuk selalu mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami membaca firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Selamat pagi Jumat hari ini tanggal 6 Juni 2025. Waktu berjalan terus. Dari sejak awal kita memasuki 1 Juni sampai hari ini sudah tanggal 6 Juni. Ini semua karena anugerah Tuhan. Biar menjadi kerinduan kita bersama dalam Mazmur 84 ayat 11. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Jadi artinya tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Lebih baik bersekutu dengan Tuhan daripada bersekutu dengan dunia. Dunia bukan juru selamat. Kata firman Tuhan, dunia akan lenyap. Tapi bagi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal selama-lamanya. Kalau kita diam di pelataran Tuhan, artinya membangun hubungan sehat dengan Tuhan, itu yang dikehendaki Tuhan. Karena Tuhan berfirman dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, semoga ditambahkan kepada kita. Jadi artinya kita tempatkan Tuhan, prioritaskan Tuhan Yesus. Nomor satu, nomor satu, nomor satu. Tempatkan yang lain, nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, dan seterusnya. Tapi nomor satu, dari awal hingga akhirnya, Yesus yang awal dan yang akhir. Karena Tuhan berfirman dalam Wahyu 22 ayat 13, Tuhan adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Tuhan yang menciptakan hidup kita, yang memberkati, yang memberikan nafas, yang membuat kita bisa tidur nyenyak. Saya biarpun tidur sebentar berapa jam, tapi tidur menyenangkan, tidur efektif, saudara. Karena apa? Tidur diberkati sama Tuhan. Mazmur 127:2. Pada waktu tidur pun diberkati sama Tuhan. Karena kita cinta Yesus. Kalau kita cinta Yesus, Yesus cinta kita, kita diberkati sama Tuhan. Dalam 1 Korintus 16 ayat 22, 1 Korintus 16 ayat 22. Orang tidak cinta Tuhan itu dikutuk sama Tuhan. Itu 1 Korintus 16 ayat 22. Yang jelas saudara, tidak tahu diri kalau orang tidak cinta Tuhan. Karena manusia diciptakan oleh Tuhan, diberkati, dipelihara. Setiap hari ada sinar matahari. Tuh orang fasik bertobat itu. Orang tidak percaya sama Tuhan. Siapa yang menciptakan matahari? Kalau saudara tanya kepada mereka. Itu Tuhan. Siapa yang menciptakan hidupmu? Nafas, oksigen. Supaya bisa bertumbuh rambut, ya, kita bisa hidup sehat, itu karena ada satu pribadi yang sempurna, itulah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua kita bersyukur, kita berterima kasih kalau Bapak Ibu dipanggil dipilih sama Tuhan. Saya terima kasih saya dipanggil dipilih sama Tuhan menjadi hamba Tuhan untuk melayani kerajaannya, untuk memberitakan kabar kebenaran dari Tuhan Yesus. Mari saya mau baca perlengkapan bait suci saudara ya. Kita mau baca 2 Tawarik pasal 3 ayatnya pendek ya. Ayat 15, 16, 17 itu 3 ayat. Tapi 3 ayat bicara makna yang dalam, diperlengkapi rumah Tuhan bait suci. Berkaitan dengan kehidupan kita saudara. Mari kita baca di depan rumah itu dibuatnya 2 tiang yang tingginya 35 hasta dengan ganja di kepala tiangnya masing-masing setinggi 5 hasta. Nah sekarang saya mau baca, saudara jangan bingung, jangan sampai dianggap ganja itu yang daun-daun ganja, bukan. Ganja di sini tuh ujung tiang saudara. Saya mau baca di terjemahan LAI ya. Jadi Lembaga Alkitab Indonesia juga mencetak Alkitab. Jadi Bapak Ibu kalau punya
waktu ada berkat Tuhan, baca juga, beli Alkitab ya dari LAI ya, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, terbitan yang kedua, Saudara ya. Di sini terbitan yang kedua, saya punya Alkitab ini, terbitan yang kedua ya. Terbitan yang kedua itu berbunyi demikian, 2 Tarikh pasal 3 ayat 15. Di depan rumah itu dibuatnya 2 tiang yang tingginya 35 hasta dengan kepala tiang di ujungnya. Ini bukan ganja. Ya, ini kalau ejaan jadi terjemahan yang lama, Saudara ya. Jadi aslinya seperti itu, tapi artinya maksudnya ini, masing-masing setinggi 5 hasta ya. Itu di ayat yang ke-15, Saudara. Jadi tidak usah bingung ya, karena itu artinya ganja di ujung tiangnya ya. Terus berikut, jadi artinya arti rohani. Ini bicara tentang sejarah. Saya sebagai hamba Tuhan mengerti rohani. 2 tiang itu bicara firman Tuhan. Perjanjian lama, perjanjian baru. Ya, semua itu punya arti rohani, Saudara. Nggak bisa diartikan cuma arti harafiah. Jadi saya sebagai hamba Tuhan minta hikmat dari Roh Kudus. Apa maksudnya Tuhan? Karena Tuhan punya rencana dalam setiap tutur kata. Semua punya makna-makna rohani. Berkatan jangan sampai diartikan dari aspek horizontal. Tapi ada dimensi vertikal, dimensi rohaninya. Seperti bicara, Yesus roti kehidupan. Apa arti kehidupan roti? Makan roti. Bukan ada arti. Roti kehidupan bicara firman Allah. Karena firman Allah katakan dalam Matius 4 ayat manusia bukan, Matius 4 ayat 4, manusia bukan hidup karena roti, bahkan bukan diarti roti-roti. Ya roti-roti itu, tapi artinya di sini roti kehidupan itulah firman kehidupan. Karena ia adalah firman Allah, berkaitan dengan Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama adalah firman Tuhan Allah. Dan Yesus adalah firman Allah. Jadi 2 tiang di sini bicara apa? Di depan rumah itu dibuatnya 2 tiang. Rumah membangun persekutuan dengan Tuhan. Kita membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Seperti pada pagi hari ini, saya membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Dan didasarkan ada 2 tiang firman Allah. Kita baca perjanjian Allah Mama, perjanjian baru. Pada pagi hari perjanjian lama, nanti malam saya baca perjanjian baru. Diisi dengan firman Tuhan. Lalu dibuatnya untaian rantai yang dipasangnya sebagai kalung di atas kepala tiang-tiang itu, dan dibuatnya 100 buah delima yang dipasangnya pada untaian rantai itu. Ada rantai menjadi hubungan yang akrab dengan Tuhan. Rantai. Kita juga merupakan satu rantai dengan Tuhan. Hubungan begitu akrab dengan. Kita membangun hubungan intim dengan Tuhan. 2 rantai. Apa? Rantai, Saudara. Rantai hubungan akrab dengan Tuhan ya. Terus tiang-tiang itu dirikannya di depan bait suci, tiang bicara firman Allah. Di depan bait suci, rumah Tuhan di depan kehidupan kita. Kita merupakan di depan bait suci. Di depan kita ada firman Allah, Saudara. Ya, yang satu di sebelah kanan, yang sebelah kiri, ya. Tiang kanan di mana Yakbin, dan tiang kiri Boas. Jadinya adalah firman Allah. Baik perjalanan lama, perjalanan baru, dan hidup kita penuh dengan firman Allah, Saudara. Penuh dengan doa. Mari kita menjalankan kedatangan Tuhan, kehidupan rohani kita harus sehat, Bapak Ibu ya. Jangan hanya Bapak Ibu hanya memperkaya jasmani, tapi perkaya hidupmu dengan perkara-perkara surgawi. Perkaya hidupmu dengan perkara-perkara rohani. Rohani yang sehat, bukan hanya jasmani sehat. Jasmani sehat hanya sementara di dunia ini saja. Mohon maaf, kalau sudah mati selesai, Saudara. Nggak ada orang mati minum obat lagi, Saudara. Nggak ada. Tapi kehidupan rohani kita bangun selagi kita hidup di dunia ini sementara. Mari kita bangun hubungan sehat dengan Tuhan. Kita memperlengkapi bait suci ini, kehidupan rohani kita, supaya kita mau semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Kita mau satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, amin, haleluya, daripada 1000 hari di tempat lain. Amin, haleluya. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup
nikmati semua kemuliaan-Mu. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin. Haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Berjaga dan berdoa, dan kita perlengkapi kehidupan kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada dua tiang, itu firman Allah, perjanjian lama, perjanjian baru. Ada dua, kita perjanjian lama, kita perjanjian baru. Baik suci dalam kehidupan kita. Kita membangun persekutuan yang indah di hadapan Tuhan, didasari firman Allah. Dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Setiap orang menyembah itu harus ada roh dan kebenaran. Roh hati kita ada kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.